Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Adi Ikhwan. Kali ini saya akan membuat program lagi menggunakan aplikasi NetBeans, yaitu pemrograman Java. Nah, pada pemrograman kali ini kita mendapat tugas, yaitu membuat suatu program yang dimana kita dituntut untuk memasukkan nilai atau inputan, dan kita harus memisahkannya antara angka dan huruf tersebut. Seperti yang sudah saya jabarkan di sini. Tampilan utama yang pertama, masukkan sesuatu. Kemudian dia memisahkan angka dan huruf tersebut. Kemudian saya sudah menjelaskan bahwa di sini sudah ditampilkan adanya deskripsi tugas. Yang pertama, membuat output program pada running file sesuai dengan tampilan yang di atas. Yang dimaksud di sini merupakan tampilan yang ada di sini. Kemudian poin yang kedua, user atau pengguna diwajibkan untuk bisa mengisi nilai atau data pada saat running file berjalan atau saat program berjalan nantinya. Kemudian poin yang ketiga, program diminta agar bisa memisahkan karakter antara angka dan huruf. Jadi kita harus memisahkan angka dan huruf dari data atau nilai yang kita masukkan nantinya. Selanjutnya, karakter huruf dan hanya huruf harus di-convert atau diubah menjadi huruf kecil semua. Ini maksud di sini merupakan saat waktu inputan, saat kita memasukkan nilai ataupun data pada saat running file pertama, kalaupun kita menggunakan huruf besar, maka program akan membacanya harus menggunakan huruf yang kecil. Kemudian perintah yang terakhir, yaitu setelah pemisahan karakter angka dan huruf itu selesai, kemudian program dituntut atau diminta untuk bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu ascending, ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu descending. Yang dimaksud di sini merupakan angka dan huruf yang telah kita pisah sebelumnya itu harus berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun sebaliknya, dari yang terbesar ataupun yang terkecil. Demikianlah deskripsi tugas yang harus kita kerjakan pada video kita kali ini. Selanjutnya saya akan menampilkan ataupun memberi catatan pada deskripsi tugas yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk poin program diminta untuk karakter huruf bisa dikonvert atau diubah menjadi huruf kecil. Poin di sini kita akan menggunakan format yaitu lower case. Nah, lower case itu sendiri gimana berfungsi sebagai tulisan yang dibuat menggunakan format lowercase Nah, lowercase itu sendiri dimana tulisan yang digunakan menggunakan format lowercase akan menjadi huruf kecil semua, karena pada deskripsi tugas sebelumnya, yaitu pada poin keempat, kita diwajibkan untuk bisa mengkonvert karakter huruf menjadi huruf kecil. Nah, untuk catatan selanjutnya yaitu
kita dituntut untuk bisa memisahkan antara karakter, angka, dan huruf. Kemudian program diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk menjalankan perintah atau deskripsi tugas pada poin yang keempat tadi, kita di sini menggunakan metode pengurutan, yaitu di mana metode pengurutannya itu kita menggunakan selection sorting. Nah, kali ini kita menggunakan selection sorting. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi atau pengertian dari selection sorting itu secara singkat. Nah, selection sorting sendiri merupakan teknik pengurutan dengan cara nilai tertinggi atau nilai yang terendah di dalam sebuah array, kemudian menempatkan nilai tersebut ke tempat yang semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari yang besar ke kecil atau ascending, dan dari kecil ke yang terbesar atau descending. Nah, kemudian sekian dari deskripsi tugas ataupun penjelasan singkat mengenai program-program atau perintah yang akan kita jalankan atau kita buat nantinya. Kemudian setelah ini, tahap selanjutnya tentu saja kita langsung membuat kelas baru pada package. Kali ini package saya bernama semester 3 ya. Kemudian kita membuat Java main class baru, yaitu dengan nama nama kelasnya itu final. Nah, pada deskripsi tugas yang pertama itu kita diwajibkan untuk bisa mengisi data atau nilai pada saat running file berjalan nantinya. Tentu saja yang kita tahu bahwa agar kita bisa mengisi nilai atau kita bisa menginput sebuah nilai atau data ke dalam sebuah program, kita di sini akan menggunakan perintah yaitu scanner. Caranya adalah kita membuat scanner baru.
sini penjelasannya perlu saya jelaskan sedikit mengenai codingan yang baru saya kita buat. Nah, pada codingan kali ini merupakan fungsi untuk membuat scanner baru, yaitu di sini saya menggunakan nama scanner saya buat input. Input ini sifatnya dinamis ya, karena input yang saya buat di sini itu hanyalah sebuah nama. Jadi kawan-kawan juga terserah mau memberi nama scanner Anda itu apa. Dan di sini saya membuat namanya yaitu input. Kemudian pembacaan coding di atas itu seperti ini. Saya ulangi, perintah scanner input new scanner system.in merupakan fungsi untuk membuat scanner baru bernama input pada program kita kali ini. Kemudian kita balik lagi ke dalam codingannya. Kenapa di sini masih ada salah atau error? Di sini karena kita belum mengimport Java untuk fungsi scannernya. Untuk mengatasinya dengan mudah saja kita klik tanda lampu yang ada merahnya ini, terus kita pilih add input Java until scanner. Secara otomatis dia sudah akan terisi di bawah package yang udah kita buat. Kemudian kita akan membuat perintah untuk menampilkan karakter output saat running file. Itu dengan cara menggunakan sistem outprint. Kemudian kita masukkan karakter yang ingin kita tampilkan waktu di running file. Di sini saya akan masukkan sesuatu. Nah, di sini merupakan perintah untuk menampilkan karakter atau memunculkan karakter pada saat running file berjalan. Coba langsung kita run, gimana hasilnya? Kita perlihatkan pada saat running filenya. Dalam catatan itu tetap di dalam kurung petik 2. Maka seluruh karakter yang ada di dalam kurung tanda petik 2 akan muncul pada saat running file. Nah, seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan membuat variabel baru bertipe data string. Yang di sini saya beri nama variabelnya yaitu nilai saja. Yang dimana string nilai, variabel nilai itu berguna sebagai wadah atau penampung fungsi scanner yang udah kita buat sebelumnya, yaitu kita beri nama input. Jadi di sini kita buat namanya input dot next line. Nah, mengapa di sini next line? Karena tipe datanya si scanner juga itu merupakan tipe datanya yaitu string. Jika tipe datanya berbentuk angka ataupun tipe datanya itu integer, maka di sini input.nextIn. Nah, selanjutnya perintah sebelumnya
kita diminta untuk membuat karakter huruf harus dikonvert atau diubah menjadi huruf kecil semua, yaitu dengan cara kita menggunakan fungsi to lowercase seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dimana lowercase tersendiri itu merupakan dimana tugas atau tulisan yang digunakan menggunakan format lowercase akan menjadi huruf kecil semua. Jadi apapun atau inputan yang akan kita masukkan ke dalam program kali ini, huruf, terutama huruf maupun huruf besar, dia akan tetap dibaca oleh program sebagai huruf kecil. Nah, yaitu step selanjutnya merupakan di deskripsi tugas sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita akan dituntut untuk memisahkan karakter angka dan huruf. Nah, untuk perintah kali ini kita akan membutuhkan variabel baru sebagai penampung untuk karakter angka maupun huruf. Jadi di sini kita buat dulu variabel baru untuk penampung data angka. Di sini saya akan membuat nama variabelnya yaitu angka. Nah, di sini muncul pertanyaan kenapa saya menggunakan petik 2? Karena program kali ini saya mewajibkan untuk dalam variabel angka itu harus berisi sebuah nilai. Makanya saya di sini buat petik 2 terus titik koma. Kemudian deskripsi tugasnya juga ada pemisahan yaitu huruf. Kemudian kita buat saja lagi variabel baru bertipe data string yaitu untuk memisahkan huruf. Di sini saya akan membuat nama variabelnya itu huruf saja. Dan sama seperti yang di atas, saya mewajibkan untuk dalam variabel ini wajib ada sebuah nilai. Kemudian kita masuk ke dalam proses inti ya, untuk memisahkan yang pertama kali untuk memisahkan antara angka dan juga huruf. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan program, yaitu di sini saya akan menggunakan fungsi yaitu perulangan for. Nah, kemudian di dalam perulangan for kita masuk dalam yang pertama kali kita buat adalah inisialisasi variabel baru dalam perulangan for. Di sini saya akan membuat variabel barunya itu bertipe data integer karena dia sebuah nilai, yaitu diawali dengan angka 0. Nah, di sini merupakan inisialisasi variabel bernama i. Inisialisasi variabel bernama i pada perulangan for di mana sebagai kondisi awal perulangan. Jadi integer i ini merupakan kondisi awal pertama kali akan melakukan perulangan pada perulangan for. Kemudian kita akan masuk ke dalam kondisi perulangan, yaitu di sini i, variabel i lebih kecil dari nilai dot length. Nah, yang dimaksud dengan nilai dot length di sini merupakan dia mengukur atau
membaca panjang data dari variabel nilai yang kita buat sebelumnya. Karena variabel nilai merupakan tempat atau wadah penampung nilai yang sudah kita masukkan dalam fungsi scanner. Jadi dia akan menghitung panjang lengthnya dalam sebuah variabel, yaitu nilai. Kemudian saya baca ulang, I lebih kecil dari panjang nilai atau data dari variabel nilai. Kemudian tahap selanjutnya yaitu membuat increment. Di sini saya akan membuat increment I++. Nah, yang dimaksud dengan I++ di sini merupakan increment, yaitu di mana increment itu kondisi menambah variabel I pada setiap perulangan. Jadi pada setiap kali perulangan, begitu dia di increment, maka variabel I akan ditambah nilai, yaitu 1 pada saat setiap perulangan for itu berjalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang apa itu fungsi-fungsi dari format codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Yaitu yang pertama, integer I sama dengan 0. Ini merupakan inisialisasi variabel baru bernama I pada perulangan for. Dan juga di mana sebagai kondisi awal perulangan. Saya ulangi, integer I sama dengan 0 merupakan inisialisasi variabel baru bernama I pada variabel for, di mana sebagai kondisi awal perulangan. Nah, kemudian di sini ada I lebih kecil dari random.length. Ini merupakan kondisi saat perulangan yaitu merupakan di mana I lebih kecil dari panjang data pada variabel nilai. Saya ulangin, I lebih kecil dari nilai .length. Kondisi ini merupakan kondisi saat perulangan, di mana variabel I lebih kecil dari panjang data pada variabel nilai yang sudah kita buat sebagai penampung atau wadah sebagai scanner. Kemudian di sini ada I++. I++ ini merupakan increment, disebut increment, digunakan sebagai untuk menambah variabel I sebanyak 1 angka. Pada setiap perulangan berlangsung.
Saya kembali, i++ di sini merupakan increment di mana digunakan untuk menambah variabel i sebanyak satu angka pada setiap perulangan berlangsung. Saya kira sudah jelas di sini ya, teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingannya lagi ya. Di dalam perulangan for itu ada sebuah kondisi yang dimana di sini kita menggunakan kondisi if. Kemudian di dalam kondisi if berisi yaitu nilai variabel nilai dot chart add i lebih besar sama dengan nol. Nah, di sini kita sudah membuat sedikit yaitu nilai chart add i. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi tersebut. Nilai chart add i fungsinya yaitu merupakan untuk mengambil satu karakter dari data dalam variabel nilai berdasarkan indeks. Nah, saya ulangi. Nilai chart add merupakan untuk mengambil satu karakter dari data dalam variabel nilai. Chart add di sini fungsi dari chart add di sini merupakan mengambil satu karakter string dari dalam data variabel yaitu variabel nilai. Dan i yang dimaksud ini merupakan indeks variabel i yang sudah kita buat sebelumnya, itu di sini. Kemudian kita kembali lagi ke dalam programnya, itu tahap selanjutnya yaitu lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama 0 ini berfungsi sebagai di sini berfungsi sebagai pembandingan kondisi lebih besar sama dengan dari 0. Saya ulangi, lebih besar sama dengan 0 berfungsi sebagai perbandingan kondisi lebih besar sama dengan atau sebanding dengan dari angka yaitu 0. Berarti dia akan mengecek kondisi apakah angka yang kita input dalam variabel nilai itu angkanya apakah lebih besar dari 0 atau tidak. Kemudian kita kembali lagi ke dalam codingan tugasnya, yaitu kita di sini akan menggunakan fungsi dan.
Fungsi dan itu sendiri merupakan operator logika yang dimana akan bernilai benar jika kedua nilainya benar. Saya ulangi, dan itu sendiri merupakan operator logika yang dimana akan bernilai benar atau bernilai true jika keduanya bernilai benar. Kemudian kita kembali lagi ke dalam codingan kita. Itu di sini ada nilai .chart add lagi, ini kita copy saja biar tidak banyak makan waktu. Nah, di sini ada nilai .chart add lagi. Nilai .chart add tadi sudah kita jelaskan apa fungsinya, yaitu mengambil satu karakter atau membandingkan satu karakter dari dalam variabel nilai berdasarkan indeks. Dan di sini ada lebih kecil sama dengan yaitu 9. Lebih kecil sama dengan yaitu 9 sendiri merupakan berfungsi sebagai perbandingan kondisi lebih kecil sama dengan dari 9. Itu sama halnya dengan lebih besar sama dengan, cuman bedanya ini lebih kecil sama dengan. Jadi coba kita copy saja. Berfungsi sebagai kondisi lebih kecil sama dengan dari angka 9, dimana data atau inputan yang kita masukkan ke dalam variabel nilai akan dibandingkan dengan, akan dicek kondisi dengan angka 9, yaitu dimana membandingkan apakah angka tersebut lebih kecil sama dengan dari angka yaitu 9. Jadi begitu. Dan kemudian kita balik lagi ke dalam codingan ini sudah kita buat. Nah, kemudian di dalam kondisi if itu ada perintah baru, yaitu kita di sini baru akan menggunakan variabel angka yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita panggil angka plus sama dengan nilai dot Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu fungsi plus sama dengan nilai .chart add i. Angka plus sama dengan nilai .chart add i. Pertama yaitu angka plus sama dengan. Jalannya coding itu merupakan seperti ini. Angka ditambah Nah, di sini variabel angka sebelumnya yang sudah kita buat yaitu bernilai kosong. Belum ada apapun yang kita masukkan ke dalam variabel nilai. Jadi, secara otomatis variabel angka yang kita maksudkan di sini itu 0. Karena belum ada nilai yang kita input di dalamnya. Kemudian nilai .chart add i itu tadi sudah kita jelaskan merupakan untuk mengambil satu karakter dari data dalam variabel nilai berdasarkan indeks.
sini saya akan coba untuk mendemokan atau memberi contoh di sini, yaitu kita masukkan sebuah angka, yaitu angka 1, 7, dan juga sini angka 7, 1, dan juga 9 contohnya. Nilai indeks chart add. Chart add awalnya waktu di sini itu masih bernilai 0, berarti dia memanggil indeks ke 0. Dan yang kita tahu indeks dimulai dari 0. Secara otomatis indeks ke 0 adalah 7. Berarti pada saat ini angka itu mempunyai nilai .chart add saat ini mempunyai nilai yaitu 7. Jadi 0 ditambah 7 yaitu angka sama dengan 7. Di sini muncul pertanyaan, kenapa 0 ditambah 7 dia tidak jadi 7. Kita kembali lagi ke dalam codingannya. Kita akan coba mendemokannya gimana cara kerja codingan yang barusan kita buat untuk memisahkan angka terlebih dahulu. For integer i, yaitu merupakan indeks ke 0. Yang kita tahu bahwa di sini kita buat komen saja supaya lebih ngerti kawan-kawan. Indeks Indeks dimulai dari angka 0, di mana pada urutan data atau nilai. Jadi secara otomatis saya memberi contoh pada sistem outprint data yang kita input ke dalam masukan sesuatu itu yaitu 7, 1, dan juga 9 misalnya. Secara otomatis indeks ke 0 karena dia dimulai dari 0, maka datanya itu merupakan 7. Ya kawan-kawan ya, data angkanya itu 7. Jadi bacaan nilainya, nilai .chart add indeks ke 0 yaitu datanya kan 7, baru dia bandingkan kemari. Bandingkan di sini apakah 7 lebih besar sama dengan 0. Jika kondisinya itu terpenuhi, maka dia lanjut jalannya coding. Kita di sini menggunakan operator dan, di mana operator dan akan bernilai benar jika kedua perbandingan nilai atau data itu bernilai benar. Perbandingan yang pertama, kondisi yang pertama sudah memenuhi karena 7 lebih besar dari 0. Maka dia akan melanjutkan kondisi yang kedua, yaitu 7 apakah lebih besar dan lebih kecil dari 9. Jika iya, maka dia akan masuk ke dalam proses kerja dari perintah if, di mana angka plus sama dengan nilai .chart add. Kita buat sini saja biar tidak ada keliru antara kawan-kawan melihat codingannya. Di sini nilai .chart add itu punya nilai 7 karena i itu merupakan indeks ke 0. Nah, di sini jalannya coding seperti ini. Angka plus sama dengan berarti menambahkan satu nilai dari dalam variabel angka.
sini seperti jalannya coding. Angka plus sama dengan itu merupakan angka ditambah nilai .chart_add. Karena angka di dalam variabel angka itu kita belum ada isi apapun, berarti di dalam sebuah variabel angka saat ini masih kosong, belum ada nilai atau data apapun yang di dalam variabel angka. Berarti kita akan menambahkan data ke dalam variabel angka, yaitu nilai .chart_add. Seperti dalam codingan sebelumnya, nilai .chart_add sudah kita temukan nih datanya, yaitu angka 7. Berarti dalam jalannya coding, angka saat ini karena dia kosong, ketik ditambah nilai .chart_add tadi sudah ditentukan, yaitu 7, ketik ditambah 7. Nah, kemudian jalannya coding lagi, angka saat ini bernilai 7. Kawan-kawan, semoga kawan-kawan paham ya. Saya rasa ini sudah penjelasan yang cukup konkret ya, cukup jelas. Kemudian setelah dia berhasil atau setelah memenuhi semua kondisi yang ada di dalam proses kondisi if, yaitu angka plus sama dengan nilai .chart_add, dia akan kembali melakukan perulangan, yang dimana pada saat perulangan dia akan ditambah 1, yaitu increment. Jadi pada saat ini indeks sudah menjadi angka 1 karena sudah ditambahkan pada increment. 0 ditambah 1 berarti indeks sekarang yaitu bernilai 1. Nah, kemudian dicek apakah lebih kecil nggak dari panjang length yang ada di data yang kita masukkan. Karena dia menghitung panjang data secara otomatis, karena data yang kita masukkan itu berjumlah 3 buah data, maka dia akan membandingkan dengan angka 3, yaitu indeks I, yaitu 1 lebih kecil dari 3. 3 ini merupakan panjang data dari yang kita masukkan di dalamnya. Jika memenuhi, maka dia akan menjalankan seluruh program yang ada di dalam kurung for, yaitu buka kurungnya di sini dan berakhir itu di sini. Dalam for ada kondisi, yang dimana kondisi tersebut di dalamnya nilai .chart_add I, pembacaan codingnya nilai, variabel nilai dari indeks ke 1, karena tadi indeks saat ini sudah menjadi 1, itu dibandingkan dengan angka 0. Kita lihat lagi, karena dimulai dari 0, maka indeks ke 1 otomatis itu merupakan angka 1. Sini kita buat lagi penjelasannya supaya lebih jelas buat kawan-kawan. Supaya lebih jelas lagi dalam memahami codingan yang saya buat. Indeksnya itu 0, 1, 2. Nah, karena dia sudah menjadi indeks ke 1, yaitu angka 1, maka dia akan melanjutkan perbandingan di dalam kondisi if. Apakah 1 lebih besar dari angka 0? Jika dia memenuhi, dia akan lanjut ke dalam
logika operator logika, yaitu dan membandingkannya lagi dengan kondisi yang kedua, yaitu apakah 1 lebih kecil dari 9. Jika benar, maka dia akan masuk ke dalam proses dalam kondisi if. Nilai .add ini saat ini sekarang bernilai 1 karena indeks 1 merupakan angka 1. Kemudian angka plus sama dengan nilai .add. Karena di sini, karena codingan sebelumnya sudah saya jelaskan, angka saat ini mempunyai nilai yaitu 7. Kita baca lagi coding. Angka plus sama dengan berarti angka sama dengan angka plus nilai .add. Angka sama dengan angka sebelumnya, variabel angka itu sudah berisi data yaitu 7. Berarti 7 data sebelumnya ditambah dengan chart add yang baru, yaitu sudah kita temukan bernilai 1. Jadi 7 ditambah 1. Jadi saat ini variabel angka bernilai 7 dan 1. Nah, jadi begini, muncul pertanyaan, kenapa 7 ditambah 1 itu mengapa tidak menjadi 8? Kenapa hasilnya menjadi 7 dan 1? Disinilah fungsi tipe data string yang kita gunakan. Tipe data string itu berupa sebuah angka, huruf, karakter apapun maupun simbol-simbol yang masuk ke dalam tipe data string. Tapi kekurangan dari tipe data string itu adalah tidak bisa melakukan operasi aritmatika, tidak bisa melakukan operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, ataupun perkalian. Jadi jika perintah sebelumnya yaitu menggunakan operasi tambah, maka datanya secara otomatis tidak ditambah, melainkan ditambah di sebelahnya, tidak dijumlahkan. Dia hanya ditambahkan datanya pada variabel angka. Berbeda halnya dengan tipe data integer. Jika kita di sini sebelumnya menggunakan tipe data integer, maka secara otomatis jika 7 ditambah 1, maka hasilnya itu adalah 8. Karena variabel ataupun tipe data integer itu memang khusus digunakan untuk menggunakan operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Seperti inilah jalannya proses untuk memisahkan angka dan huruf. Di sini sudah cukup untuk memisahkan sebuah angka, dan kemudian kita akan menampilkan atau menambahkan untuk proses memisahkan huruf. Yaitu dengan cara kita membuat for perulangan baru, ya. Kita menggunakan for lagi, terus kita menggunakan integer yang sama seperti yang di atas tadi, di mana i lebih kecil dari nilai .length. Nilai lebih kecil panjang data dari data yang kita input, sama dengan i++.
Di dalam kondisi for, dalam perulangan for yaitu ada dalam kondisi, yaitu di sini kita menggunakan kondisi if, di mana kondisi if yaitu variabel nilai dot chart add yaitu mengambil satu karakter dari variabel nilai, di mana kondisinya apakah dia lebih besar dari angka 0. Kita menggunakan lagi operasi dan, mana jika kedua benar maka hasilnya benar, yaitu nilai dot chart add lagi, kemudian dia masuk perbandingan yang kedua yaitu lebih kecil sama dengan 9. Di dalam kondisi if kita membuat lagi operasi lagi, yaitu disinilah kita baru menggunakan perintah ataupun menggunakan variabel huruf yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu variabel huruf sama dengan plus sama dengan variabel nilai dot chart add titik 2. Nah, untuk yang huruf, variabel huruf kali ini itu sama persis dengan variabel angka yang udah kita buat di atas tadi. Itu sama persis codingannya dan hanya membedakan variabelnya saja, dan jalan kerja dari codingnya itu juga sama prosesnya, terutama masalah kondisi-kondisi yang ada dalam for ataupun kondisi yang ada dalam if itu sama persis dan tidak ada yang bedanya. Yang membedakan di sini hanya kita ganti angka huruf, perbandingannya 0 diganti dengan huruf A dan yang terakhir diganti dengan huruf Z. Hanya sebatas itu saja. Kerja yang sama, jadi mungkin kawan-kawan juga udah ngerti ya gimana cara memisahkan antara angka dan juga hurufnya, karena ini sama persis kinerja dari proses codingan antara keduanya. Di sini coba kita menginputkan, coba kita tes. Di sini kita panggil, pertama kita sort dulu pertama angka, yaitu kita memanggil plus angka. Kita memanggil si plus angka ini gunanya untuk memanggil variabel angka yang udah kita hitung sebelumnya, yaitu di for sampai sini. Dan juga kita akan coba menampilkan si hurufnya. Huruf kita coba memanggil dan coba kita run file. Kita masukkan sesuatu. Di sini saya masukkan 719 di 4W5 misalnya. Dan di sini secara otomatis berarti codingan yang kita buat barusan sampai di titik barusan itu berhasil, dimana kita masukkan sesuatu yaitu 719 D4W5. Dia sudah terpisah, yaitu angka hasilnya 71945 dan huruf yaitu D dan juga W. Berarti codingan yang kita buat barusan itu berhasil dengan sempurna. Kemudian
kita kembali lagi ke fungsi selanjutnya, perintah selanjutnya. Kita sudah sampai di sini, sudah sampai jadi urutan terkecil, dan juga kita sudah sampai di sini. Dan yang terakhir, kita diminta untuk program diminta untuk bisa mengurutkan dari yang terkecil yang ke besar atau ascending, atau dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Itulah perintah yang terakhir yang harus kita buat dan harus kita jalankan pada program pemrograman Java pada kali ini. Kita akan langsung coba untuk membuat jalannya coding gimana. Karena ini sudah tidak terlalu penting, maka di sini kita buat komen saja, kawan-kawan, supaya tidak terbaca nantinya. Nah, pada proses ini tahap selanjutnya yaitu kita akan mengurutkannya. Kita mulai untuk mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar dahulu. Jadi di sini saya akan memakai fungsi yaitu mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu saya menggunakan ascending pada kali ini. Kemudian cara kerja codingnya itu seperti ini. Pertama kita buat komen saja dulu. Mengurutkan angka langsung saja membuat cara codingnya, yaitu saya akan membahas lagi, kita balik lagi ke perincian dari tugas yang mau kita buat di awal, yaitu pada khusus untuk memisahkan, untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari yang terbesar atau dari yang terkecil, yaitu menggunakan selection sorting, di mana merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara nilai tertinggi atau nilai terendah di dalam sebuah array. Bisa digarisbawahi, nilai tertinggi dan terendah di dalam sebuah array, kemudian menempatkan nilai ke tempat yang semestinya. Nah, karena di sini dimintanya dijelaskan bahwa nilai tertinggi dan terendah di dalam sebuah array, maka yang pertama langkah yang kita lakukan adalah membuat array baru. Di sini saya akan membuat array baru dengan tipe datanya yaitu char. Sini akan membuat char data angka array, di mana char data angka itu berisi nilai dari, di mana array data angka itu berisi nilai dari variabel angka dot to char array. Kemudian kita akan membuat perulangan for lagi seperti yang sebelumnya yang sudah kita buat, itu dengan cara for, kita masukkan variabelnya, inisialisasi variabel, J sama dengan I ditambah 1. Kemudian I lebih kecil
dari nilai dot length. Kemudian sama seperti yang di atas tadi ya teman-teman, kita buat increment i++. Kemudian di dalam perulangan for ada, kemudian di sini penjelasan dari for integer sama dengan 0 dan i lebih kecil dari sama nilai dot length, dan i++ atau increment itu sudah saya jelaskan tadi di bagian atas ini. Saya rasa sudah cukup jelas ya kawan-kawan. Kemudian di sini kita coba buat variabel baru, yaitu bertipe data char dot min. Nah, di versi kedua ini kita membuat variabel baru ya bertipe data char. Di sini mengapa bertipe data char? Karena kita ingin menyamakan tipe data dengan array angka yang udah kita buat sebelumnya supaya dia sama. Kemudian kita juga ingin membuat variabel baru yaitu bertipe data integer nilai underscore id sama dengan i. Nah, saya akan membaca jalannya coding dari awal lagi. Yang pertama kita akan membuat variabel baru bertipe data char yaitu array angka, dimana array angka ini merupakan nama dari array. Array angka itu berisi dari angka dot toChart array. Kenapa di sini kita menggunakan toChart array? Karena variabel angka sebelumnya itu bertipe data string. Seperti yang di atas tadi, bertipe data string, terus kita ubah menjadi ke dalam variabel, terus kita ubah menjadi tipe datanya menjadi char supaya dia bisa masuk ke dalam array dari nama array underscore angka. Kemudian kita masuk di dalam array tersebut ada perulangan for. Seperti biasa, integer i membuat inisialisasi i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari array angka.length. Array angka.length itu merupakan panjang data dari array yang udah kita buat sebelumnya, yaitu array underscore angka. Seperti biasa, kita increment i++. Jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan masuk ke dalam kondisi yang ada di dalam for char. Kita membuat variabel baru bertipe data char yaitu dengan nama nilai minimum. Nilai minimum itu merupakan data dari angka dari array underscore angka index. I tetap index. Contohnya, kita di sini akan mencontohkan nilai yang diinput itu 7, 1, dan 9 misalnya. Nah, untuk perulangan yang pertama, integer i itu sama, dan cara nilai minimum sama dengan array underscore angka i. I merupakan indeks. Karena perulangannya baru pertama, berarti indeks yang dibaca adalah 0. Indeks ke 0 datanya adalah 7. Karena apa? Di sini kita buat penjelasannya, saya jelaskan sedikit biar teman-teman mengerti. Itu 0, 1, 2. Nah, di sini sudah saya jelaskan indeks ke 0 itu adalah 7. Maka secara otomatis nilai minimum saat ini bernilai 7. Kemudian integer nilai ID. Nilai ID itu merupakan data dari i. Sedangkan i awalnya kita ini karena masih perulangan yang pertama, i masih
0, berisi angka 0. Nah, di sini kita akan membuat perulangan lagi, yaitu for di dalam for, dimana di dalam for ada perulangan lagi, yaitu for. Di dalam perulangan for, kita seperti biasa membuat inisialisasi variabel baru. Di sini kita akan membuat variabelnya itu J, bernama J, dan J merupakan isinya itu I ditambah 1. Kemudian I lebih kecil, kemudian J lebih kecil dari array angka dot length. Dan seperti biasa kita pakai I++. Nah, saya membaca codingnya. Kita buat perulangan for lagi, yaitu for dalam for. For yang kedua, yaitu isinya adalah inisialisasi dulu. Yang pertama, yaitu kita membuat variabel baru bertipe data integer, yaitu bernama J. J itu sendiri berisi I ditambah 0. Variabel I ditambah dengan 1. Variabel I yang sebelumnya di dalam for yang pertama itu masih bernilai 0. Maka secara otomatis karena ditambah 1, J saat ini mempunyai nilai yaitu 1. Kemudian di dalam perulangan for kita punya kondisi di mana array lebih kecil dari nilai minimum. Nah, saya ulangi lagi. Di dalam perulangan for itu ada kondisi. Kita di sini memakai kondisi if, di mana di dalam kondisi if yaitu berisi array underscore angka J lebih kecil dari nilai underscore min. Nah, array underscore angka J itu tadi sudah kita ketahui yaitu 1, indeks ke 1. Secara otomatis kita lihat di dalam data yang kita isi, indeks ke 1 itu merupakan angka 1. Ya, indeks ke 1 adalah datanya adalah 1. Jadi secara bacaan coding berarti 1 lebih kecil dari nilai minimum. Nilai minimum sebelumnya sudah kita ketahui berapa datanya, yaitu 7. Berarti 1 lebih kecil dari 7. Begitu pembacaan codingnya. Kemudian nilai minimum sama dengan array angka J. Di sini kita mengupdate baru yaitu nilai minimum. Nilai minimum sebelumnya, nilai minimum sekarang yaitu sama dengan array angka, yaitu angka dari arraynya si J. Array angka J sebelumnya sudah kita ketahui nilainya, yaitu 1. Merupakan J adalah indeks ke 1 dan indeks ke 1 datanya adalah angka 1. Maka secara otomatis nilai minimum saat ini mempunyai nilai yaitu 1. Kemudian kita mendapatkan hasil yang terakhir, yaitu nilai minimum adalah berjumlah 1. Dan data angka J itu mempunyai nilai yaitu 7. Di sini kita akan membuat satu proses yang dimana kita akan menukar ini mengurutkan menjadi angka
dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya begini. Kita buat komen dulu supaya kawan-kawan mengerti. Di sini kinerjanya sebagai penukaran hingga yang terbesar. Kita akan membuat variabel baru, yaitu bertipe data char, di mana kita beri nama variabel tersebut yaitu dengan nama sementara, di mana angka sementara itu ialah array di mana char data angka sementara adalah berisi array indeks ke i, di mana indeks ke i kita sudah menentukan dan kita sudah mengetahui berapa data yang berada pada array underscore angka, yaitu array underscore angka mempunyai nilai dan kita sudah mengetahuinya karena dia indeks ke i, sedangkan indeks i itu masih 0, berarti indeks ke 0 mempunyai data yaitu 7. Dan hingga saat ini char angka sementara itu mempunyai nilai yaitu 7. Kemudian array angka i sama dengan angka atau nilai minimum, di mana array angka underscore i tadi itu berjumlah 7, mempunyai nilai 7, tapi diganti dengan nilai min. Nilai min yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu mempunyai nilai atau data yaitu 1. Secara otomatis 7 di sini kita ubah menjadi angka 1. Seperti itulah jalannya coding hingga baris ke-60 saat ini. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu array angka nilai ID itu sama dengan angka sementara. Nah, di sini mengapa saya membuat ini? Sebelumnya saya jelasin dulu, array angka pada saat ini mempunyai nilai yaitu 1. Secara otomatis dia terganti yang tadinya sebelumnya adalah 7 karena dia perintahnya adalah mengganti angka 7 menjadi nilai minimum yaitu 1. Berarti 7 diganti menjadi 1. Seperti jalannya coding, di sini coba kita langsung ganti ubah menjadi 1. Kemudian di baris selanjutnya yaitu di baris 61 array angka nilai ID. Array angka nilai ID tadi sudah kita dapatkan berapa nilai yang sudah kita dapat, yaitu nilai ID saat ini adalah merupakan indeks ke 0. Indeks ke 0 sebelumnya yaitu mempunyai nilai yaitu 7, diganti dengan angka sementara yaitu karena nilai ID adalah 0, indeks ke 0 saat ini adalah sekarang, indeks ke 0 adalah 1, maka diganti dengan angka sementara. Berarti jalannya coding, indeks ke 0 diganti. Sedangkan nilai ID saat ini kita sudah mempunyai yaitu angka 1 pada indeks ke 1. Sini kita buat indeks ke 1 yaitu mempunyai nilai 1 diganti menjadi angka sementara. Berarti jalannya coding yaitu angka 1 indeks ke 1 yaitu
mempunyai nilai 1 diganti dengan nilai sementara. Nilai sementara sebelumnya sudah kita tentukan dan kita hasilkan, yaitu mempunyai datanya adalah 7. Secara otomatis angka 1 pada indeks 1 berubah menjadi angka 7. Seperti itulah jalannya coding untuk penukaran angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian setelah semua proses dalam for itu terpenuhi, maka dia akan mengulangi lagi ke J++. Yang sedangkan J sebelumnya adalah mempunyai nilai 1, jadi ditambah 1, maka J saat ini mempunyai nilai yaitu indeks kedua. 2 lebih kecil dari array angka .length. Array angka .length itu kita tahu bahwa panjang datanya yaitu 3. Berarti 2 lebih kecil dari 3. Karena masih memenuhi, maka dia akan menjalankan perulangan yang di dalam kurung for. Di dalam kurung for ada kondisi if, di mana kondisi if array angka J. J tadi merupakan indeks kedua, yang dimana indeks kedua saat ini mempunyai nilai yaitu 9. Sini kita ganti 9. Kemudian nilai minimum sebelumnya itu yaitu mempunyai nilai minimum sebelumnya masih angka 7 karena ini merupakan for induk. Jadi apapun nilai yang di sini, selama kondisi di dalam for yang kedua itu masih terpenuhi, maka seluruh data yang ada di dalam for induk itu akan tetap terbaca selagi dia belum mengulang for pada for yang paling atas. Jadi di sini tetap setuju ya. Kemudian nilai ID yaitu array underscore angka J. Array angka J itu merupakan indeks kedua yang sudah kita tentukan tadi, dan di sini nilai ID saat ini mempunyai nilai yaitu 2. Kemudian char angka sementara, yang dimana angka sementara itu berisi array underscore angka I. Nah, kemudian char sementara nilai angka I. Jaga kalian teman-teman. Di sini 9 lebih kecil dari 7 itu kan tidak benar. Karena tidak memenuhi kondisi, karena 9 tidak lebih kecil dari 7, maka seluruh kondisi di dalam if hingga ke bawah tidak akan dijalankan lagi, dan kemudian dia akan balik lagi ke perulangan for. J++ 2, maka array angka minimum, array angka J nilai minimum karena tidak memenuhi, maka seluruh kondisi di dalam if hingga ke bawah itu tidak tereksekusi. Maka balik lagi ke perulangan for. Ini di sini perulangan for yang kedua tetap J++. Awalnya J mempunyai nilai kedua karena J++ indeksnya sekarang menjadi 3. Dan begitu dia mengecek kondisinya 3 lebih kecil dari angka .length. Angka .length-nya itu kan 3 panjang datanya. Berarti 3 tidak lebih kecil dari 3. Jika tidak memenuhi, maka for dari perulangan for hingga ke bawah itu tidak berjalan lagi, dan dia balik lagi melakukan perulangan ke for yang ada di induk atau for yang pertama kali, for yang paling atas. Setelah naik ke atas, dia kita increment dulu. Yang awalnya I adalah 0, sekarang I bernilai
1 karena kita increment ditambah 1. Berarti I saat ini mempunyai nilai yaitu 1. Kemudian char nilai underscore min, dimana isinya adalah array underscore angka I. Array underscore angka I merupakan indeks pertama, dan sekarang indeks pertama itu mempunyai nilai yaitu 7. Secara otomatis nilai minimum saat ini mempunyai nilai yaitu 7. Kemudian integer nilai ID. Nilai ID itu sama dengan I. I adalah indeks, maka indeks yang sebelumnya adalah indeks ke-1. Setelah kondisi for yang pertama ini terpenuhi, dia tetap lanjut ke dalam for yang kedua. Dimana dalam for yang kedua yaitu integer J sama dengan I ditambah 1. Karena I sebelumnya sudah bernilai 1, maka 1 ditambah 1. Jadi hingga saat ini J mempunyai nilai yaitu indeks kedua. Kemudian dia cek kondisinya, dimana J lebih kecil dari array angka.length, yaitu panjang data dari data yang kita inputkan, yaitu 179. Pembacaan kodenya yaitu 2 lebih kecil dari 3, karena 3 merupakan panjang length dari data yang sudah kita buat. Kemudian setelah memenuhi kondisinya, dia akan masuk ke dalam kondisi if yang ada di dalam perulangan for. Di dalam kondisi if tersebut terdapat array angka J, yang dimana J tersebut mempunyai indeks kedua. Indeks kedua dari data yang kita punya adalah 9. Lebih kecil dari nilai minimum. Berarti 9 lebih kecil dari nilai minimum. Nilai minimum sebelumnya sudah kita dapatkan, yaitu karena nilai minimumnya sudah tidak terpenuhi, sudah kita ketentukan dan kita ketahui bahwa nilai minimum sebelumnya yaitu bernilai 7. Maka secara otomatis 9 tidak lebih kecil dari 7. Maka seluruh fungsi ataupun codingan ataupun kinerja di dalam perulangan if tidak akan dieksekusi. Maka dia kembali lagi ke perulangan for. Kita increment dulu J++, yang awalnya indeks ke J itu merupakan 2. Karena kita J++, maka ditambah 1. Jadi sekarang indeks J mempunyai nilai yaitu 3. Kemudian kita cek kondisinya, apakah 3 lebih kecil nggak dari 3. Karena array angka.length itu merupakan panjang data, yaitu 3 buah, yaitu 1, 2, dan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Tentu saja tidak. Maka for saat ini yang kedua tidak akan dieksekusi lagi, maka dia akan naik ke dalam for yang paling atas, yaitu for induk. Kemudian dicek lagi tuh, ditambah lagi yang tadinya indeks yang pertama adalah 1, terus kita increment di sini, maka ditambah 1 menjadi 2. Kemudian dicek setelah memenuhi kondisinya. Kita cek di sini 2 apakah lebih kecil dari array angka.length, yaitu panjang datanya, yaitu 3 sebelumnya. Karena masih memenuhi kondisi, maka dia masuk ke dalam nilai underscore min, dimana nilai underscore min itu array underscore angka I. Angka I merupakan indeks kedua, dimana indeks kedua yaitu mempunyai nilai merupakan 9. Jadi saat ini nilai minimum saat ini mempunyai nilai yaitu 9. Kemudian integer nilai underscore ID mempunyai I, yaitu indeks. Karena sebelumnya yang baru saja kita perbaharui, indeks saat ini yaitu kedua. Kemudian kondisi for yang pertama sudah terpenuhi semua, maka kita lanjut ke dalam for yang kedua. For yang kedua yaitu integer J, I ditambah 1. I sebelumnya, indeks sebelumnya adalah 2 ditambah 1. Jadi J saat ini mempunyai nilai yaitu 3. Kemudian kita cek kondisinya, yaitu J lebih kecil dari panjang angka atau panjang data yang kita inputkan, yaitu 1, 2, dan 3.
Tentu saja tidak. Itu pembacaannya 3 lebih kecil dari 3. Tentu saja jawabannya tidak. Kemudian setelah tidak memenuhi, maka seluruh for yang kedua ini tidak akan dieksekusi. Kemudian dia naik lagi ke dalam for yang induk, for yang paling atas. Kita increment lagi. Jadi saat ini I mempunyai nilai yaitu 3. Karena sudah kita tambah, kita increment tadi 1 biji. Kemudian dia cek lagi kondisinya. I apakah lebih kecil dari array angka .length? I tadi sudah kita tentukan, yaitu nilainya adalah 3. Karena di sini sudah kita dapatkan yaitu nilai 3, dan array angka .length itu mempunyai nilai adalah 3 juga, karena panjang datanya 1, 2, dan 3. Kemudian setelah dia cek dan kondisinya tidak memenuhi, maka dari itu seluruh for hingga ke bawah tidak akan dicek ataupun dieksekusi lagi. Maka daripada itu, mengurutkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar ini sudah terselesaikan. Yang awalnya kita mempunyai nilai yaitu 7 dan juga 9. Dan sekarang setelah melalui proses yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai yaitu 1, 7, dan juga 9. Maka daripada itu, program sudah berjalan dengan baik. Dan ini masih hanya huruf saja. Bagaimana dengan angka? Sama seperti yang di atas tadi. Itu tidak ada bedanya, hanya saja variabelnya saja yang berbeda. Di sini kita memakai array angka, dan nantinya ketika kita mengurutkan huruf dari yang terkecil, yaitu kita menggunakan array huruf. Dan kalau kita ingin membuat ruang dari huruf, itu seperti biasa kita buat char baru, yaitu array for huruf. Yaitu kita ambil variabel, yaitu variabel huruf yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian variabel huruf kita ubah lagi menjadi variabel, kita ubah menjadi tipe datanya menjadi char, karena sebelumnya huruf dia mempunyai tipe data yaitu string. Kemudian seperti biasa kita buat perulangan lagi. Inisialisasi seperti biasa, I sama dengan 0, kedua. Kemudian kita buat kondisinya di mana I lebih kecil dari array huruf. Length. Kemudian kita increment seperti biasa I++. Kemudian di dalam ulangan for kita membuat variabel seperti yang di atas juga, yaitu nilai minimum.
array huruf yaitu indeks I. Kemudian kita buat variabel baru yaitu nilai underscore id sebagai penampung data dari indeks yaitu indeks I. Kemudian di dalam for kita punya, dan kita ingin membuat seperti yang di atas lagi, di dalam for dia punya for lagi, yaitu di mana for di dalamnya terdapat inisialisasi seperti biasa lagi. Dan di sini kita menggunakan huruf J sebagai nama variabelnya, kemudian I ditambah J, I ditambah 1. Kemudian kita membuat kondisinya di mana J lebih kecil dari array huruf dot length. Kemudian kita increment lagi yaitu I++. Kemudian di dalam for kita punya kondisi lagi yaitu kondisi if, di mana dalam kondisi if merupakan array huruf indeks J lebih kecil dari nilai minimum. Kemudian di dalam kondisi if dia punya perintah lagi yaitu nilai minimum yaitu sama dengan array huruf yaitu indeks J. Kemudian dijelaskan lagi nilai underscore id yaitu indeksnya ya, indeks array underscore huruf. Yaitu indeks ke J. Kemudian setelah kita urutkan dan kita sudah mendapatkan rumus-rumus untuk mendapatkan perhitungan nanti selanjutnya, yaitu mengurutkannya, dan tugas kita sekarang ialah kemudian yang terangkat terakhir kita akan memanggil seluruh program atau seluruh data yang sudah kita proses pada proses yang di atas tadi. Kita menggunakan perintah south yaitu system out print. Yang pertama kita akan memanggil, kita akan membuat, karena di sini kita akan mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar yaitu merupakan ascending. Kita akan membuat penjelasannya di sini. Ascending data angka kedua dengan kita akan memanggil variabel array angka. Kemudian kita di sini juga akan memanggil, kita akan membuat penjelasan juga, kita pakai ascending data huruf itu halo. Kalian ngapain? Woi, kalian ngapain? Itu kok ada Cok, bisa Cok.
Filmora yang kubilang tadi bisa? Hah? Yaudah, nanti aku kesana ya. Nah, setelah seluruh codingannya itu selesai, maka semua sudah berjalan dengan lancar. Kemudian coba kita run file. Kita coba masukkan sesuatu, yaitu contohnya 3T7W1A. Maka hasilnya sudah terurut dari yang terkecil, yaitu 371 TWA. Ini awalnya sebelum kita urutkan dari yang kecil-kecil. Ini merupakan pemisahan yang di awal. Kemudian sudah kita scanning data angkanya, yaitu 137, dan data hurufnya adalah 1, A, T, dan juga W. Sekian dari saya tutorial kali ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Jika kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.